Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis ramen bonggol pisang atau bolang. Nama kelompok yang pertama ada Alif Nur Junita dengan NIM 190301221. Yang kedua saya sendiri Nuraini Hernanda 190301224. Yang ketiga Ahmad Erwin Raufik dengan NIM 190301228. Yang keempat Radika Anggi Mustika dengan NIM 190301243. Latar belakang, mie ramen adalah salah satu kuliner yang mulai digemari oleh pecinta kuliner Indonesia. Ramen merupakan makanan yang berasal dari negeri Cina jika dilihat dari sisi sejarah. Namun, jika dilihat dari fenomena yang saat ini sedang berlangsung, ramen sudah menjadi makanan khas Jepang dan bisa dibilang berasal dari negara Jepang. Berkreasi dan berinovasi dengan cara mengubah bahan baku mie dengan bonggol pisang menjadi ciri khas dari usaha kedai ramen bolang ini. Salah satu alasan kita menggunakan bahan baku bonggol pisang dikarenakan pertama meningkatkan pemanfaatan bonggol pisang sebagai bahan inovasi yang layak dikonsumsi dengan mengubah menjadi tepung yang akan digunakan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan ramen. Maka dari itu, kedai ramen bolang ini memiliki potensi untuk lebih berkembang ke depannya, karena memiliki konsep produk yang berbeda jika dibandingkan dengan kedai ramen pada umumnya. Gambaran umum rencana usaha. Rencana usaha ini awalnya memiliki tujuan yang baik untuk masa depan kami. Tujuannya selain ingin mendapat keuntungan dan uang saku, usaha ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua kami sehingga tidak perlu membiayai kebutuhan kami. Lalu memperbaiki kondisi gizi masyarakat di lingkungan kami, karena secara manusiawi masyarakat di lingkungan kami memiliki tingkat ketertarikan yang sangat tinggi akan suatu inovasi jajanan. Analisis SWOT. Yang pertama ada analisis strength atau kekuatan. Menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua memiliki rasa yang enak dan lezat, bahan produk yang terjamin higienis dan halal, kemudian harga terjangkau. Yang kedua ada analisis weakness atau kelemahan. Tidak tahan lama dan produknya mudah ditiru. Yang ketiga ada analisis opportunity atau peluang. Tempatnya yang strategis, fasilitas yang cukup memadai, bahan makanan mudah didapat. Yang keempat ada analisis threat atau ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga murah, seperti mie ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nur Junita. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Ada 3 aspek. Yang pertama segmentasi pasar, yaitu makanan ramen bonggol pisang ini kami tunjukkan untuk semua golongan baik tua maupun muda yang bertempat di daerah Gresik maupun luar daerah. Yang kedua yaitu faktor kompetitif. Dilihat dari segi peluang, usaha ramen bonggol pisang ini berpotensi baik untuk kedepannya karena dilihat dari cita rasa yang berbeda dengan makanan berjenis mie yang biasa dijual. Yang ketiga, rencana penjualan. Kami akan memasang spanduk di tempat usaha kami berdiri dengan menggunakan barang-barang bernuansa Jepang untuk menarik pelanggan tentunya, yang dibuat semenarik mungkin. Untuk strategi pemasarannya, kita mengutamakan pelayanan yang cepat, kurang dari 15 menit, sampai mie jadi siap dan dihidangkan. Kemudian memberikan edukasi seperti poster atau selebaran yang berkaitan dengan rasa serta macam-macam mie atau keunikan mie ramen bonggol pisang ini dan harga yang murah serta tempat yang nyaman untuk bersantai
dan berfoto-foto. Yang keempat, melakukan promosi melalui Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan jejaring sosial lainnya. Untuk analisis keuangannya, investasi kita itu senilai 10 juta rupiah. Untuk penjualan, pendapatan per bulannya kita asumsikan pada bulan pertama itu 35 porsi, untuk harga satuan porsinya itu 17.000. Jadi tinggal kita kalikan 35 porsi dikali 17.000 itu dapat 595.000 untuk per harinya. Untuk per bulan kita tinggal kalikan 30 hari dan itu dapat 17.850.000. Untuk setahun kita tinggal kalikan 12, itu dapat 214.200.000 per tahunnya. Untuk pendapatan bulan kedua kita asumsikan 30 porsi. Kenapa? Karena menurut saya kalau grand opening itu mesti rame-ramenya dan belum tentu bulan selanjutnya itu akan sama seperti bulan sebelumnya. Jadi saya asumsikan 30 porsi untuk bulan kedua. Untuk harga satuannya sama 17.000, tinggal dikalikan. Untuk perharinya itu dapat 510.000 per hari. Untuk sebulannya kita tinggal kalikan 30 hari dan dapat sebesar 15.300.000 per bulan. Sedangkan untuk bulan ketiganya saya asumsikan 27 porsi per harinya dengan harga satuan 17.000, dengan pendapatan 459.000 per hari. Untuk pendapatan per bulannya tinggal kita kalikan 30 hari dan pendapatannya sebesar 13.770.000 per bulannya. Estimasi biaya ini untuk mengetahui berapa sih laba bersih kita per bulannya. Nah, di sini itu dari tabel tersebut keterangannya itu untuk pendapatan di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Untuk pengeluarannya itu meliputi biaya peralatan, beban operasional, dan biaya gaji karyawan. Untuk pendapatan bulan pertama itu sebesar 17.850.000. Itu didapat dari hasil penjualan di bulan pertama. Kemudian dikurangi dengan beban peralatan, itu didapat dari jumlah keseluruhan dari biaya peralatan yang dibeli sebesar 6.574.000 dan beban operasional itu sebesar 2.767.000. Itu dari pengeluaran bahan baku habis pakai ditambah biaya beban lain-lain. Untuk gaji karyawannya itu 1.200.000, maka 17.850.000 dikurangi dengan pengeluaran bulan pertama itu didapat laba bersih sebesar 7.309.000. Untuk bulan kedua pendapatannya sebesar 15.300.000. Kemudian di bulan kedua ini peralatan tidak ada karena peralatan itu hanya sekali beli dan itu sudah dikeluarkan di bulan pertama. Jadi cuma dikurangi dengan beban operasional dan gaji karyawan, maka laba bersih di bulan kedua yaitu sebesar 11.400.000. Untuk bulan ketiga juga sama, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Untuk pendapatan bulan ketiga itu sebesar 13.770.000 dikurangi dengan pengeluaran beban operasional dan gaji karyawan, maka didapat laba bersih sebesar 9.920.000. Untuk mencari nilai penyusutan, kita bisa menggunakan rumus atau cara harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Di sini untuk harga perolehannya itu dari jumlah peralatan yang memiliki nilai penyusutan yaitu sebesar 6.574.000 dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Maka diperoleh penyusutan per tahunnya sebesar 1.314.800. Sedangkan kalau kita hitung per bulannya,
untuk penyusutan diperoleh Rp109.566,667. Jadi, nilai penyusutan peralatan setiap bulan itu sebesar 109.566,667 rupiah. Saya Radika Anggi Mustika akan melanjutkan presentasi. Di sini ada analisa keuangan, menghitung payback period. Rumus payback period yaitu investasi per laba bersih dikalikan dengan 12 bulan. Untuk nilai investasinya ada 10 juta dikurangi dengan cash flow pada bulan pertama sebesar 7.309.000 sehingga menghasilkan sisa 2.691.000. 2.691.000 ini dari cash flow bulan kedua yaitu 11.400.000 sehingga menghasilkan nilai 0,2. 0,2 ini adalah nilai sisa. Jadi dapat dikatakan kalau modal kembali pada rentan waktu 1,2 bulan. Kemudian menghitung PI. Di sini ada bulan pertama cash flow 7.309.000 dengan DF 20%. Ini bisa dicari di tabel NPV ya, DF-nya, nilai DF-nya. Pada bulan pertama dengan DF 20% itu nilainya 0,833 sehingga present value-nya 6.088.397 rupiah. Kemudian pada bulan kedua cash flow-nya 11.400 dengan nilai DF 20% sebesar 0,694 sehingga menghasilkan present value sebesar 7.911.600 rupiah. Pada bulan ketiga dengan cash flow 9.920.000 dengan DF 20% menghasilkan nilai 0,578 sehingga menghasilkan present value sebesar 5.733.760 rupiah. Sehingga total PF dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga yaitu sebesar 19.733.757 rupiah. Ini dikurangi dengan nilai investasi awal yaitu 10 juta sehingga menghasilkan NPV atau net present value sebesar 9.733.757 rupiah. Sehingga di sini PI sama dengan investasi per laba bersih. Jadi investasinya tadi 10 juta dibagikan dengan laba bersihnya NPV-nya yaitu 9.733.757 rupiah sehingga menghasilkan nilai 1,02. Dikarenakan nilai yang didapat dari personal income lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ramen bolang layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya aspek SDM. Diketahui jam efektif dari pekerja 420 menit per hari. Durasi pembuatan ramen bolang sampai siap makan yaitu 15 menit. Rata-rata penjualan sehari 35 porsi. Jadi 35 porsi dikalikan dengan 15 menit menghasilkan 525 menit. Maka jumlah beban kerjanya adalah 525 dibagi 420 dikalikan dengan 100% menghasilkan 1,25%. Dikarenakan beban kerja di bawah 100%, jadi untuk mengerjakan dalam pembuatan ramen bolang tersebut diperlukan 1 orang pekerja sehari. Aspek hukum. Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM telah diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menempatkan perizinan usaha sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha di samping aspek yang lain, yaitu pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Aspek dampak lingkungan hidup. Berdirinya suatu usaha terkadang menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat sekitar karena masyarakat tentunya khawatir akan adanya dampak kerusakan lingkungan yang mungkin muncul. Namun, usaha ramen bonggol pisang atau ramen bolang ini tidak terdapat potensi sumber pencemaran pada lingkungan dikarenakan dari segi bahan baku yaitu berupa bonggol pisang yang tentunya ramah lingkungan, kemudian bahan penolongnya berupa tepung terigu dan rempah-rempah sehingga dapat dikatakan usaha ramen bonggol pisang atau usaha ramen bolang ini minim akan dampak negatif terhadap lingkungan. Praproduksi. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Praproduksi 1. Tahap perencanaan. Hal pertama yang dilakukan yaitu survei pasar. Tujuan dilakukannya survei adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan invasi lebih lanjut. Kemudian melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan dan menyiapkan tempat usaha dengan desain yang unik untuk membuat konsumen tertarik. 2. Tahap persiapan. Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam pemilihan dan penyediaan bahan baku, tempat, serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. 3. Pengadaan produksi. Pembuatan sampel barang dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kualitas suatu produk sebelum nantinya dipasarkan dalam jumlah besar. Dalam pembuatan tester, hal yang perlu dilaksanakan untuk mengetahui cita rasa produk, penyajian produk, takaran persajian, serta penampilan produk. Dalam tahap penjualan, strategi dan promosi menjadi poin penting seperti lokasi penjualan yang strategis dan promosi produk kepada masyarakat. Lokasi-lokasi yang strategis seperti kampus atau sekolah-sekolah menjadi salah satu targetan, serta promosi barang seperti memberikan voucher makan gratis setelah membeli 5 produk dan melakukan survei pilihan rasa konsumen untuk memperbaiki produk ke arah lebih baik. Anggaran biaya nomor 1, perlengkapan yang dibutuhkan, biaya 6.574.000. 2. Bahan habis pakai, biaya 1.317.000. 3. Transportasi, biaya 150.000. 4. Lain-lainnya 1.300.000. Jadwal kegiatan pertama konsultasi dari bulan ke-1 minggu ke-1 sampai minggu ke-4. 2. Survei alat dan barang dari bulan ke-1, ke-2, dan ke-3. Full jadwal kegiatan pertama konsultasi dari bulan ke-1, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Survei alat dan barang dari bulan 1, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. Pembelian bahan full selama 3 bulan. Pembelian alat dari bulan 1, minggu ke-1, minggu ke-2. Uji coba produk skala kecil dari bulan 1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Studi kelayakan bulan pertama, dari bulan pertama minggu ke-4, bulan ke-2 minggu ke-4, bulan ke-3 minggu ke-4. Riset pasar dari bulan 1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, bulan ke-2, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, bulan 3, minggu ke-1. Mencari investor dari bulan kedua, dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. Produksi dalam usaha dari bulan 1 full selama 3 bulan. Promosi full selama 3 bulan. Evaluasi dari bulan 1, minggu ke-4, bulan ke-2, minggu ke-4, bulan ke-3, minggu ke-4.
pembuatan laporan dari bulan ketiga, minggu ketiga, minggu keempat. Kesimpulan, aspek kelayakan hukum kurang baik, dari pemasaran baik, keuangan baik, manajemen dan SDM baik, dampak lingkungan baik. Thanks for watching.